wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kok gak ada yang jawab sih? Baik hari ini ya. Ini ada yang jawab guys, Ada yang jawab. ada kok. Oke. Ada yang tahu gak sih tak bahas apa hari ini? Kira-kira bahas apa ya? Aku tanya balik. Karena kan saya yang diundang nih. Oh iya, lupa juga ya. Oh udah ikut jawab ya? Oke, intro dulu. Jalan-jalan pakai bis kota. Cakep. Dipakainya Cakep dulu dong harusnya. Kalau pantun tuh harus ada cakep gitu. Ulang. Jalan-jalan pakai bis kota. Cakep. Dipakainya sambil berlari. Cakep. Halo anak psikologi semua. Welcome back to Son of Psychology. Yeay. Oke. Perkenalkan, nama saya Kinta Nanggunita Pitaloka sebagai host pada episode terakhir kali ini. Episode terakhir. Bentar lagi gak ada guys. Apa nih? Ada yang tahu nggak sebelah aku ada siapa? Kira-kira siapa nih? Kamu tahu nggak aku siapa? Aku cuma kurang tahu jelas banget sih kak ya. Taunya Kak Taufik dari angkatan 22 ini. Oh iya guys. Bener nggak? Benar, saya Taufikur Rahman, biasa dipanggil Taufik. Mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2022. Oke, yeay. Salam kenal semua. Salam kenal semua. Kalau yang belum kenal, sekarang nggak tahu kan? Iya, karena maka tak kenal tak sayang gitu katanya kan. Betul. Mari berkenalan dengan saya. Dan kencan juga. Oke, lanjut. Oke. Nah, kan kalau kita bincang-bincang gini nih, nggak ada topik pembahasan yang seru kan? Aku kali ini punya topik loh. Apa nih? Taufikur Rahman bukan? Iya nggak salah sih. Nggak salah sih kayak. Tapi kan bukan Ya, topik oke. pembicaraan. Topik pembicaraan guys. Bukan nama makanya. Oh iya. Nah, jadi palu. Ayo dong, agak sport kita di sini. Nah, Oke. Semangat. Nah, ini tuh berhubungan sama Tentang- gendernya kakak. Apa memang gender kalau kamu boleh tahu ya? Cowok. Oh cowok nih. Oke. Cowok kan laki ya. Laki. Oh laki. Oke. Oke. Nah, nggak tahu kak. Nggak tahu dong, kan saya yang diundang harusnya dijelasin apa nih tema hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang toxic masculinity. Toxic masculinity. Belum ada yang tahu kan toxic masculinity itu apa? Nah, nanti kita dijawab sama topik. Oke, pada kali ini kan membahas topiknya toxic masculinity. Oke. Kira-kira kakak tahu nggak sih definisinya itu apa? Dan mungkin bisa disebutin nggak sih ciri-cirinya gitu? Oke, sebelum itu penting banget ya untuk kita mengetahui satu persatu mengenai apa yang kita bahas. Ya, Tadi kita dikaji mengenai toxic masculinity. Mungkin kita bisa tarik satu persatu. Kalau toxic itu adalah apa ya? Segala kegiatan tidak baik, ya, tidak betul. sehat, kegiatan buruk dan Ya. sebagainya. Ya, mendapat. Sependapat sih. Kalau dari kamu sendiri, toxic sendiri tuh kayak gitu apa enggak? Apa ya? Toxic itu kalau Toxicnya, oh ya seperti itu benar. bener banget kan. Kita tuh harus mendapat. Nah, masculinity Satu sendiri hati. satu hati karena kita tuh penting ya dari komunikasi itu bisa berkomunikasi tapi harus pendapat. Benar. Bener banget. Kalau berbeda kan ya nggak nyambung. Gak lah ya. nyambung nantinya. Nah, Tengkar gitu kan. nah masculinity sendiri adalah perilaku kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki. Ya. Nah, kalau disambung toxic masculinity adalah anggapan yang mengharuskan seorang laki-laki melakukan kegiatan tersebut. Apa sih contohnya di kegiatan sehari Iya, gitu. iya. Tapi kalau dipandang dari sudut wanita deh, toxic Iya. masculinity sendiri itu bagaimana? Mungkin kalau kata aku sih kayak yang cowok itu nggak boleh nangis gitu sih. Oke, Kak. bener banget. Kalau nggak boleh nangis tuh karena nggak maskulin nih orangnya gitu kan. Laki kan harus kuat gitu loh. Bener banget. Jadi Bener teman-teman sih. ya. Jadi guys, bener banget dari kehidupan sehari-hari, toxic masculinity itu ada anggapan yang mengharuskan seorang laki-laki membiasakan diri untuk melakukan kegiatan seperti itu. Salah satu tadi sudah disebutin. Iya. Menangis. Menangis. Terus pada intinya kita tuh tidak bisa emosional kita tidak boleh diluapkan. Seperti menangis, bersedih, layaknya mengeluh juga layaknya seorang wanita. Dan di kehidupan sehari-hari juga ada kegiatan lainnya seperti
kalau kita anggap seperti patriarki yang dimana laki-laki itu harus di atas segalanya daripada wanita, anti feminitas. Jadi kegiatan yang biasa dilakukan wanita itu tidak boleh laki-laki melakukan hal itu karena dianggap tidak maskulin. Tidak maskulin kan. Bener banget. Jadi itu sedikit dari pembuka definisi dan ciri-ciri dalam kehidupan sehari-hari mengenai toxic masculinity menurut anggapan saya. Nah, itu tadi kan kayak suatu perilaku yang tidak sehat nih Tidak kan sehat, ya, benar banget. kan? Nah, perbedaan itu ada nggak sih Kak antara yang maskulinitas yang sehat dengan toxic masculinity itu sendiri itu gimana? Oh, jelas banget ya Dea. Karena toxic dan masculinity itu bisa dipisahkan. Jadi masculinity ada kegiatan sendiri dan toxic adalah percampuran dari kegiatan itu tadi. Jelas ada perbedaan yang signifikan. Jadi perbedaan tuh ada perbedaannya karena berbanding terbalik. Jadi kalau dari kegiatan yang maskulinitas sehat itu jelasnya misal sebagai seorang laki-laki ini memiliki kehendak untuk memimpin, otomatis ketika menjadi seorang pemimpin itu harus adil, berlaku adil, tidak semena-mena. Jadi itu maskulinitas yang sehat itu seperti itu, memposisikan diri sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pemimpin yang tidak membeda-bedakan, yang tidak mengotak-ngotakkan, yang tidak mendinding-dindingkan situasi yang ada. Jadi tetap menerima masukan yang ada, baik itu dari wanita maupun laki-laki lainnya. Kemudian yang sehat, yang tidak memakai fisiknya menjadi sesuatu yang melukai. Jadi kekuatan fisik itu harus digunakan sebaik-baiknya sebagai seorang laki ya, menolong. Kekuatan tuh fisik itu harus dijadikan untuk kegiatan menolong orang lain, bukan sebagai agresivitas seperti itu. Pendapat ya. Jadi kayak nggak boleh semena-mena juga, dengan kekuatan yang kita sebagai laki-laki lah ya. Jadi itu perbedaan yang signifikan dari toxic dan masculinity sebenarnya. Jadi sebagai laki-laki itu harus bisa memposisikan diri dan harus bisa menggunakan kekuatannya sebagaimana mestinya gitu. Itu ada hal yang mempengaruhi pembentukan karakter gitu nggak sih Kak? Kan misal ada anak kecil itu bakalan mempengaruhi nggak sih Kak pembentukan anak, remaja gitu kan sebagai yang gendernya itu laki-laki gitu. Oke, itu sangat berpengaruh ya. Adanya saya di sini, adanya kamu di sini. Ini karena terbentuk dari masa lampau juga jelasnya. Dari pengaruh lingkungan, dari pengaruh lingkungan keluarga, sosial, sekolah, pendidikan dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh. Misal nih di lingkungan masa kecilnya, seorang anak laki-laki melihat ayahnya nih, sosok yang otoriter, keras, tapi tidak. Jadi hal itu menjadikan dia percontohan karena orang tua pada saat itu kita masa kecil, orang tua menjadi role model kita. Benar ya. Jadi otomatis anak kecil atau remaja yang melihat orang tuanya di kehidupan rumah otoriter misalnya, otoriternya yang sangat berlebihan, menunjukkan sifat-sifat yang toksik secara masculinity itu tadi. Akhirnya menjadi contoh, menjadikan kebiasaan, menjadikan doktrin pada diri dia sehingga pada akhirnya di kehidupan dia saat ini membiasakan hal itu. Ya karena dia mungkin waktu kecil udah kayak ayo aku juga begini kan. Masa aku nggak bisa gitu. Jadi kayak kan ayahku berarti kan aku juga harus bisa seperti itu. Betul banget. Karena anak kecil juga sangat susah membedakan mana yang benar dan mana yang salah ketika tidak ada yang membimbing dan mengarahkan. Otomatis karena itu terbiasa, dia membenarkan hal itu. Apalagi orang dari pihak orang tuanya tuh nggak ada kayak bilang kamu jangan nyontoh. Benar banget. Malah kayak fan-fan aja dengan hal itu. Padahal kayak hal itu yang mempengaruhi mereka di masa saat ini. Maka dari itu orang tua tuh penting banget perannya untuk membimbing dan membina, memberi contoh yang baik-baik, bukan yang tidak baik seperti itu. Jadi lingkungan sekolah, keluarga itu sama sebenarnya dan sangat krusial dalam pembentukan karakter seseorang seperti itu. Tapi terutama yang paling utama mungkin dalam lingkungan keluarga sih Kak. Karena kan dalam sehari-hari kan mereka berinteraksi, bertemu atau dimanapun bakalan benar banget, lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh karena masa kecil kita hampir 24 jam itu setengahnya tuh kita ada di rumah. Jadi pembentukan karakter itu dari keluarga itu sangat berpengaruh. Apalagi kayak setiap weekend gitu kan kita di rumah terus. Jadi kelak kita sebagai orang tua kedepannya harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, kepada lingkungan sekitar. Yang dimana hal itu pro dengan sosial Jadi itu bisa membentuk karakter lebih baik. Nah, jadi kan udah membahas tentang lingkungan sosial, keluarga, teman.
menurut kakak apakah ada pengaruh lainnya gitu kak? Ada kayak misal sekarang kan maraknya media sosial kan ya, kayak TikTok, IG gitu, bakal mempengaruhi pandangan terhadap toxic masculinity itu sendiri gitu. Pandangannya nih mana dulu nih, positif atau negatif? Negatifnya aja dulu, karena kan kebanyakan yang dibilang kan kalau media sosial itu membawa dampak negatif yang banyak bagi anak-anak, remaja gitu. Iya, benar banget. Jadi gini, intinya pada saat ini kita tuh ada di dunia digitalisasi, ya kan, digital. Otomatis kita harus memanfaatkan sebaik mungkin agar supaya informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak salah tangkap, ya kan. Nah, kaitannya dengan media sosial, otomatis itu kan informasi juga terbatas. Karena kita gini deh, masyarakat saat ini tuh bisa dianggap malas membaca, minim literasi. Nah, sementara kalau dari potongan-potongan itu kayak langsung dipercaya, langsung di-share. Otomatis hal-hal yang membawa ke arah negatif, otomatis masyarakat mengikuti. Kayak misal, aku dapat info ini, bener banget. Jadi orang-orangnya tuh kan masih belum tahu realitanya seperti apa, tapi udah kayak dijudge ini jelek gitu. Jadi betul banget. Jadi pandangan mereka di sosial media, utamanya di dunia tadi apa, pop gitu ya, masyarakat pop tuh, apalagi banyak artis. Kembali lagi di dunia media sosial juga tuh banyak role model otomatis kan. Iya, terutama artis ya, kan anak-anak kecil. Aku suka Ronaldo gitu kan. Nah, tadi kan kata-kata toxic nih, lingkungan sosial, lingkungan keluarga, lingkungan perkuliahan dan pertemanan itu kan mempengaruhi kayak pembentukan karakter anak. Nah, kalau ada nggak sih kak yang hal lain yang mempengaruhi hal itu gitu, kayak sekarang kan lagi musimnya media sosial, TikTok, IG gitu, bisa mempengaruhi nggak? Oh, sangat amat ya, karena kita tahu kita hidup di zamannya digitalisasi, benar banget. Jadi kita menjadikan kita sosok yang minim literasi ke depannya. Karena apa? Karena kalau di sosial media kita tahu ya, semua tuh kan di-cut ya. Iya. Jadi semua yang disampaikan, jelek-jelek ditulis, disampaikan ke masyarakat mudah terbawa arus. Karena benar banget di Indonesia juga minim literasi. Jadi masyarakatnya mudah terpengaruh banget. Jadi segitu pengaruh negatif banget terhadap toxic masculinity terhadap pandangan masyarakat di media sosial. Utamanya juga budaya pop juga banget ya. Iya, kan ya K-pop gitu ya. Tapi kayak nggak sepenuhnya ya, Mak. Mungkin beberapa ada yang merepet-repet. Bener banget. Apalagi di sosial media juga banyak role model ya, artis, selebgram. Mereka kan jadi role model masyarakat luas kan. Bahkan bocil-bocil. Jadi sebenarnya entah itu di masyarakat sosial sendiri, di sosial media itu pasti sangat berpengaruh terhadap pandangan negatif mengenai toxic masculinity itu tadi. Terus yang kayak dari dampak pengaruh lingkungan sosial dengan pengaruh media sosial tuh peran yang mana? Sebenarnya tuh seimbang tuh. Sebenarnya itu tergantung masyarakat bagaimana menekan tentang toxic itu sendiri. Otomatis semua sebenarnya tergantung situasionalnya, dirinya, mindset pribadinya tuh. Jadi toxic masculinity itu juga salah satu perbuatan bullying ya. Bisa jadi karena ini ya. Karena kalau contoh gini, ada seorang laki-laki yang dimana perilakunya menyimpang dari masculinity, mungkin dianggapan masyarakat sekitarnya. Otomatis dia, kamu kok kayak laki-laki ya. Padahal dia juga kok kayak cewek. Nah itu bisa jadi perilaku yang bullying secara verbal, otomatis dia merasa tertekan di dalamnya. Itu tadi akan menjadikan pria tersebut emosinya yang sebelumnya dia terbiasa menangis, terbiasa mengeluh kalau dia terhadap memiliki tekanan, tiba-tiba ditekan, laki-laki kayak gitu nggak boleh. Jadi dia mikir lebih keras, nggak boleh ya. Jadi kan ke dirinya jadi kayak tekan. Nah, tadi kan membahas tentang bullying nih kak ya. Benar banget. Itu ada dampak yang sendiri, toxic masculinity itu sendiri terhadap kesehatan mental nggak kak? Sangat amat ya, karena manusia juga hidup karena hidupnya sendiri. Otomatis ketika ada bullying, otomatis ada tekanan dari luar. Nah, mereka yang mendapat tekanan dari masyarakat luas, utamanya laki-laki, yang perilakunya dianggap menyimpang, padahal tidak, itu menjadikan dia berpikir keras jadinya kan, berat di hati, berat di pikiran, yang mengakibatkan stres, otomatis jelasnya.
Nah, jadi itu sangat berpengaruh kepada kesehatan mentalnya. Gitu lah, ada Iya. hubungan interpersonalnya juga nggak Interpersonal, sih? iya ada banget hubungan interpersonalnya terhadap pria itu tadi, laki-laki itu tadi ya kan, mempengaruhi. Yang tadinya dia harusnya bisa menangis, dia harus menahan itu, emosinya tidak bisa diluapkan dengan baik, benar ya, ketahan, otomatis interpersonalnya terganggu kan. dia juga kalau mau cerita, misal mungkin masih ada keinginan untuk bercerita, untuk Bercerita. nangis, tapi kayak dia ingat dengan kata-kata yang Bahwasanya sakit itu, kayak enggak deh, aku nggak bakalan cerita-cerita lagi. masalah laki-laki kayak gitu Iya. ya kan, otomatis menjadikan dirinya menjadi diri yang murung, Benar. menutup diri, susah Lebih meluapkan lebih kayak lebih menjauhi lingkungan, gitu ya. membatasi diri, otomatis itu sangat berpengaruh kepada interpersonalnya sendiri, menjadikan orang yang tertutup tidak bisa terbuka. Padahal sebagai laki-laki itu harus bisa fleksibel, Iya, benar. memposisikan diri bagaimana seorang laki-laki. Benar. Kalau dia diberi tekanan dari pihak luar seperti itu, otomatis dia menjadi pria laki-laki yang tidak sebagaimana mestinya. Iya. Jelasnya gitu. Ada nggak sih Kak pengalaman Kakak sendiri menemui hal seperti itu? Atau Sejauh pengalaman yang mana pengalaman sejauh ini, syukur deh lingkungan saya tuh masih dibilang sehat ya, jadi belum ada perundungan-perundungan terhadap laki-laki yang dianggap menyimpang, dianggap tidak sesuai. Jadi berdasarkan pengalaman belum ada ya, belum ada sama sekali. Ya semoga jangan ada Jangan ya ada, guys, iya. karena itu kayak dampaknya juga kesehatan mental tadi bisa Bener banget. bisa bikin yang dibully itu jadi stres tanpa sepengetahuan kita kan. bener banget. Itu Benar. ada nggak sih Kak kayak langkah-langkah yang dipakai buat mengurangi dampak dari toxic itu tadi gimana? Ada dong langkah-langkah itu baik banget. Balik Jelas ya? lagi ya. Kembali lagi kita hidup di zaman digital. Iya. Jadi bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan digital dengan baik di TikTok, di Reels Instagram, kemudian di mungkin bikin podcast-podcast kayak kita gini, kita memberikan edukasi ya. Jadi apa langkah yang memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya maskulinitas itu harusnya seperti ini, yang baik, yang perlu dicontoh, bukan adanya perundungan di dalamnya, bukan menganggap itu harus seperti itu. Jadi bentuk edukasi itu harus dimanfaatkan dengan baik. Apalagi zaman sekarang, zaman digital, kita harus memanfaatkan itu dengan baik pada masyarakat. Ini kan juga nanti kita bakal posting di IG kan. Benar banget. Yang mungkin ada masalah dengan toxic masculinity yang dialami itu bisa cek di IG-nya kita ya. Di apa namanya? Sun of Psychology. Nah, di apa nama YouTube-nya apa? YouTube-nya Sun of Psychology. Oh itu. Iya. Ada di itu juga. Itu juga. Spotify. Oh ada di Spotify. Ada. Oke, jangan lupa dilihat ya, karena penting banget. Juga kalau perlu guys, banget, karena yaitu kita berisinya juga tentang informasi yang mungkin kalian sedang alami kejadian itu, mungkin bisa sedikit membantu gitulah ya. Iya benar banget. Jadi laki-laki yang mengalami perundungan mengenai toxic masculinity, boleh banget kalian menyampaikan pesan, kesan atau hal yang pengen diluapkan ke kita ya. Penting banget karena agar supaya masyarakat juga bisa mengetahui bahwasanya ini loh kita sebagai laki-laki posisi sebagai ini. Tidak harus dikasih batasan, dikasih kewajiban seperti itu, agar supaya literasi masyarakat itu lebih baik terhadap toxic masculinity. Seperti itu deh. Mungkin setelah banyak kita berbincang-bincang tentang toxic masculinity ini, ada nggak sih Kak buat harapan dan pesan-pesan bagi cowok-cowok yang sedang mengalami hal itu biar lebih bisa maskulin lah lagi gitu. Untuk cowok-cowok di luar sana, jangan takut, jangan murung terhadap perundungan bahwasanya kamu itu perilakunya tidak sesuai. Ya. Harus berani. Jadi kita sebagai laki-laki itu tunjukkan, ini loh saya laki-laki, saya sudah melakukan perilaku yang sesuai. Jadi jangan pernah takut, tunjukkan bahwasanya apa benar yang saya lakukan ini salah, apa benar yang saya lakukan ini benar. Tunjukkan kepada masyarakat bahwasanya yang saya lakukan ini sesuai gitu ya. Selagi kamu benar juga tunjukkan, lakuin ya, bener banget. Jadi jangan ada anggapan takut mengenai itu tadi. Sebenarnya itu sebagai laki kita harus berani, ini loh aku bener loh yang aku lakuin. Meskipun nanti jalannya gimana nggak lancar, tetap pokoknya kalau kamu yakin dengan hal itu ya lakuin aja. Lakuin aja, bener banget. Gimana pun hasilnya, apapun ya tetap dijalani. Ngeluhnya nanti dulu. Itu sih pesan dari saya singkatnya.
Mungkin udah ya kak ya. Oh, udah? Iya. Oke, Mau oke. lagi gak apa-apa sih kak. Ya mungkin di next ya, di next. Iya di next episode lagi. Next episode ya, ada tema lain mungkin kita bisa Episode bahas. baru ya, Episode Kak. baru, suasana baru juga kita bisa bahas. Oke, baik teman-teman semua, kita sudah di ujung acara. Ujung acara. Seneng Yeay. kan? Mungkin kakaknya yang seneng sih udah. Ya sama-sama senang dong kita, karena kita memberikan edukasi kepada masyarakat Benar. luas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Makan nasi lauknya ikan. Cakep, Cakep. Dikasih kerupuk rasanya gurih. cakep. Tidak lupa aku ucapkan untuk berterima kasih kepada Kak Tompi. Yeay. Terima kasih teman-teman, semoga Terima sehat kasih. selalu ya. Amin. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Benar. Ya, dari aku semoga bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di next episode. Sampai jumpa di next episode. Bye. Bye.